Halo manusia-manusia berjagat, ketemu lagi sama Pak Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita akan ngobrolin soal game-game tanpa kekerasan yang ternyata juga fun buat dimainin pas Ramadan. Let's go. Oke, so ada semacam identik lah kalau video game itu harus memuat kekerasan di dalamnya biar fun. Antara lu harus ngebunuh orang, nyayat orang sampai berdarah, atau bahkan mutilasi, atau bahkan lu bisa ngeledakin penduduk desa satu kota dengan bom nuklir dan segala macam. Tapi percaya atau enggak, ada banyak video game di luar sana yang ternyata sebenarnya tidak memuat kekerasan secara eksplisit dan bisa tetap fun gitu buat dimainin. Menurut gue di momen kayak bulan Ramadan ini, dimana mungkin di antara lu ada yang merasa kalau mainin game-game dan kekerasan itu rada-rada sensitif misalnya untuk bulan yang suci ini. Nah, gue punya rekomendasi 7 buah game tanpa kekerasan, multi-platform, di banyak platform, dimana lu bisa mainin ini dengan lebih santai, fun, tapi tetap asik gitu di bulan ini. Let's go. Nah, di nomor 7 kita pilih Thumper. Mungkin nggak banyak yang pernah dengar game yang satu ini. Tapi basically Thumper adalah sebuah game ritmik musik, tapi nggak kayak Dance Dance Revolution atau kayak Hatsune Miku di mana lu mesti nekan tombol secara spesifik yang muncul di layar. Lu akan berkendara sebagai seekor kumbang di dunia semacam dunia halusinogen gitulah, di mana lu akan berkendara super cepat, tapi lu butuh menekan tombol spesifik di timing yang tepat supaya lu bisa survive. Dimana kadang-kadang lu mesti nabrakin diri lu ke pembatas jalan, kadang-kadang lu mesti lompat, kadang-kadang lu mesti nembakin sesuatu tanpa ada kekerasan yang eksplisit tentu aja. Jadi nggak ada darah, nggak ada potongan tubuh, nggak ada kematian segala macam. Dan ini jadi salah satu game ritmik yang lumayan unik di industri game saat ini gitu. Banyak yang merasa dan meremehkan sedikit soal Thumper karena ngerasa kayak oke, ini game kayaknya visualnya nggak terlalu bagus, terus bentuknya aneh. Tapi buat mereka yang udah pernah terjun kayak kita, apalagi kalau misalnya lo punya VR, ini ada salah satu game ritmik terbaik yang bisa lo mainin di platform saat ini gitu. Bahkan ada di PC juga. Jadi kalau misalnya lo nyari game yang butuh bikin lo aware, waspada setiap saat, tegang, fun, terus tantangannya juga makin lama makin berat di setiap level yang lu naikin, tanpa ada salah satu solusi untuk itu, dan semuanya tanpa darah ataupun kematian sama sekali. Jadi gue rekomendasiin nomor 7 itu di Thumper. Nah, untuk nomor 6 ini bisa jadi juga buat game ngabuburit dan efektif banget tanpa kekerasan juga, tapi ini akan membuat lu cukup frustrasi kalau misalnya tujuan yang pengen lu capai nggak dapet, terus lu juga bingung gimana cara nata-nata struktur yang ada. Kita lagi ngobrolin soal Cities Skylines buat nomor 6 di list kali ini. Untuk lu nggak terlalu familiar, Cities Skylines adalah sebuah game yang meminta lu buat berperan sebagai pembangun kota lah. Jadi ini sebuah game simulasi di mana lu berusaha membangun kota yang seefektif mungkin dan menyelesaikan semua masalah yang kira-kira bakal dihadapin sama si penduduk. Jadi kita nggak cuma ngobrolin soal bikin kota megah dengan bangunan super tinggi, super tajir, dan transportasi yang imba, tapi juga kita mesti mikirin misalnya kayak pembangkit listrik apa yang efektif. Terus kalau misalnya masyarakat buang kotoran, itu mesti disimpan di mana? Apakah lokasinya dekat sama permukiman atau enggak? Gitu lah. Maksudnya kayak gitu lah. Jadi kayak ada lokasi-lokasi di mana lu harus ngatur di mana posisi terbaik dari sebuah struktur atau fasilitas tuh lu tempatin, tapi mastiin juga kota lu tuh cakep dan rapi gitu. Nah, proses membangun kota kayak gini nggak gampang, butuh perencanaan, butuh visi juga. Lu mesti harus punya visi untuk bikin kota yang bagus, dan ya semua tanpa kekerasan gitu. Jadi semuanya bisa lu nikmati secara game simulasi pada umumnya. Ya ini efektif buat ngabuburit, terus juga tanpa kekerasan, ya pasti cocok buat bulan Ramadan. Itu di nomor 6 kita ada Cities Skylines. Nomor 5 kita pilih Journey dari Dead Game Company. Ini juga available di PlayStation dan PC saat ini. Jadi ini udah termasuk sebuah game tua dalam tanda kutip, di mana seperti namanya, lu hanya harus melewati sebuah petualangan dari titik A ke B. Jadi lu berperan sebagai semacam peziarah dengan jubah yang cakep, di mana lu harus ngelewatin begitu banyak terrain, di mana lu bisa lompat, sedikit melayang, dan perjalanan lu akan berakhir di sebuah tujuan yang bangunannya terlihat megah lah gitu. Jadi Journey tidak punya sistem dialog, tidak ada cutscene, tidak ada cerita eksplisit soal apa yang sebenarnya lu lakuin sebagai peziarah. Tapi yang bikin ini game fantastis adalah ini tidak punya kekerasan sama sekali. Jadi lu tidak bisa menyerang. Lu akan ketemu sama musuh atau monster-monster sedikit yang mengejar lu, tapi lu nggak bisa ngelawan atau berusaha ngebunuh mereka gitu. Jadi nggak ada kekerasan di situ. Hal yang bikin si Journey fantastis adalah dia ada multiplayer asynchronous. Jadi multiplayernya nggak bisa lu atur. Jadi kadang-kadang ketika lu berjalan, bisa-bisa lu tiba-tiba temenin sama player lain yang ternyata lagi main gitu, dan lu akan berkolaborasi bersama tanpa ada sistem dialog ataupun mikrofon. Jadi lu cuma bisa ngeluarin bunyi-bunyi unik untuk ngasih tanda ke teman lu yang lu temuin di perjalanan ini, apakah lu lagi happy, lagi sedih, atau lu butuh clue segala macam. Selalu ada sebuah pengalaman yang unik setiap kali lu main Journey dan ketemu sama orang lain yang bisa jadi udah tahu kemana harus melangkah,
atau baru main, dimana lu lebih berpengalaman buat nge-guide mereka ke tempat yang lebih aman gitu. Gue selalu merasa kalau Journey selalu nawarin sesuatu yang istimewa di setiap playthrough yang ada. Jadi ya gue sangat rekomendasi kalau belum pernah cobain Journey, terlepas dari betapa simpelnya ini visual game dan mekaniknya, lu akan ngerasain sesuatu yang spesial di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau misalnya lu butuh tali silaturahmi dengan orang lain yang gak pernah lu kenal gitu. Jadi kira-kira gitu di nomor 5, Journey. Nah, nomor 4 gue akan merekomendasikan sebuah game super aneh bernama Katamari Damacy yang mungkin tidak semua orang tahu dan tidak semua orang kenal. Biasanya ini ada produk di bawah bendera Bandai Namco sekarang. Katamari Damacy itu gimana jelasinnya? Jadi ini adalah sebuah manifestasi dari ide absurd orang Jepang yang keluar sebagai sebuah game puzzle plus platformer di saat yang sama. Jadi lu berperan sebagai sebuah entitas luar angkasa yang datang dengan hanya mendorong sebuah bola buat nempelin objek-objek di sekitar lu. Jadi yang lu pengen lakuin adalah lu pengen bikin bola sebesar mungkin menelan objek sebesar apapun yang bisa lu lakuin gitu. Nah di awal lu cuma meroll bola dengan ngambil objek-objek kecil kayak mangkok, sumpit, rumput sampai bola lu besar. Ntar lu bisa ngambil binatang yang lebih gede kayak tiba-tiba sapi ikut gabung ke dalam bola lu, dan dia makin besar, tiba-tiba lu bisa ngerol gedung, lu bisa ngerol bumi, lu bisa ngerol galaksi dan sebagainya. Jadi Katamari Damacy itu termasuk game yang benar-benar gak ada kekerasan ya, terlepas dari sisi absurd konsep gamenya. Tidak buat semua orang sih, tapi buat beberapa yang menikmati game seperti ini yang lu nggak banyak mikir, lu cuma perlu sedikit intuisi buat nyari kira-kira objek mana yang bisa lu telan selanjutnya. Ini akan jadi game yang super fun. Terus Katamari Damacy juga termasuk salah satu game dengan soundtrack paling unik dan paling cakep yang pernah di industri game. Hampir semua orang setuju kalau misalnya salah satu bagian terbaik dari franchise yang mungkin gak terlalu gede di Indonesia ini adalah musiknya. Jadi kalau misalnya lu pengen nikmatin game santai tanpa kekerasan terus musiknya bagus, gue rekomendasi Katamari Damacy. Nah ini nomor 3, gue rasa mungkin sedikit diperdebatkan apakah ini punya kekerasan atau enggak. Gue menyimpulkan kalau ini tidak punya kekerasan karena satu-satunya aksi yang bisa lakuin mengganggu player yang lain adalah menangkap dan memegang mereka gitu. Nah nomor 3 kita pilih Fall Guys, salah satu game kompetitif yang sempat populer beberapa tahun yang lalu dan masih relevan sampai saat sekarang. Udah free to play sekarang. Terus lu punya sistem monetisasi di mana lu bisa beli kostum dan lain. Nah Fall Guys termasuk game yang super ringan, terus super fun. Lu nggak punya beban tiap kali lu tersingkir dari kompetisi. Lu selalu bisa balik dengan proses matchmaking yang super cepat gitu. Jadi tidak ada proses menunggu yang terlalu lama di sana dan membosankan. Jadi selalu terlibat lagi di kompetisi mencari siapa yang bisa jadi nomor 1. Nah, satu menarik dari Fall Guys adalah tidak semua kompetisinya bersifat random. Lo bisa main terus-menerus dan mengasah skill lo tahu kemana harus bergerak, kemana harus mencari jalan terbaik dan sebagainya. Lo akan bisa secara konsisten paling nggak berada di posisi 10 besar atau sampai ke final round gitu buat having fun-nya gitu. Proses menjadi mahir, proses belajarnya itu juga fun karena tadi yang gue bilang matchmakingnya nggak lama. Terus juga ya seperti yang gue bilang tadi tidak ada kekerasan segala macam. Jadi sebaik-baiknya orang buat nahan lu atau megang lu pas lompat, gue jarang menemukan orang-orang iseng yang secara sengaja hadir buat di kompetisi buat ngehancurin experience orang lain gitu. Semuanya datang buat kompetisi dan semuanya having fun. Jadi Fall Guys adalah rekomendasi kita di nomor 3. Di nomor 2 kita pilih Splatoon yang sedih terbarunya sekarang di Splatoon 3. Splatoon itu lahir sebagai franchise baru Nintendo karena si Nintendo mikir mereka mau game shooter, tapi mereka nggak mau game kayak Call of Duty yang brutal gitu, yang pakai senjata api terus nembak sampai musuh mati dan berdarah-darah gitu. Mereka pengen sebuah game shooter fun, tetap adiktif, tapi tidak memuat semua hal yang berbau kekerasan dalam tanda kutip, kematian, eksplisit, animasi, darah dan segala macam gitu. Terus hasil dari ide tersebut, brainstormingnya adalah menciptakan sebuah game di mana 2 tim berkompetisi satu sama lain, tapi mereka saling menembakkan cat karena mereka adalah jenis binatang laut lah karakternya. Nah, dengan senjata-senjata yang lumayan unik dari sekedar sniper dengan tinta ataupun rolling cat yang bisa lu sebar-sebarin kayak pedang gitu, Splatoon selalu tampil sebagai game shooter yang memang buat anak kecil juga fun gitu. Karena mereka tidak harus lu gak perlu khawatir kalau misalnya lu punya keponakan yang kecil atau anak kecil atau bahkan lu sendiri yang udah dewasa buat main ini dan having fun tanpa perlu ngerasa harus membatasi diri buat ngeliatin konten-konten yang mungkin ngerasa nggak pantas gitu. Walaupun agak sulit kayak menemukan server yang lumayan stabil saat ini di Splatoon 3 karena beberapa keluhan yang sering kali muncul di masa lalu. Tapi paling nggak kalau misalnya lu punya budget lebih, lu punya Nintendo Switch, lu pengen game shooter yang adiktif dan tanpa kekerasan, lu selalu punya opsi di Splatoon 3 ini. Jadi kalau misalnya lu pengen main ini ya enjoy aja gitu. Kira-kira demikian di nomor 2 Splatoon 3.
Dan yang nomor 1 sudah pasti kita akan pilih juga game Nintendo Switch. Game yang benar-benar gak ada kekerasannya tapi adiktif mampus di masa lalu. Apalagi kalau misalnya belum pernah nyobain. Itu adalah nomor 1 adalah Animal Crossing New Horizons. Orang yang gak tahu mungkin merasa kalau Animal Crossing New Horizons itu mirip sama Harvest Moon atau Story of the Seasons, dimana lu harus nanam padi atau nanam tanaman terus lu jual, lu harus beternak segala macam. Gak kayak gitu. Animal Crossing New Horizons itu lebih fokus ke masalah lu membangun kota yang lu mau, terus lu berinteraksi dan mengumpulkan sebanyak mungkin tamu-tamu yang menarik ke dalam kota lu supaya lu punya kota yang hidup gitu. Nah, satu sistem yang paling menarik dari Animal Crossing New Horizons adalah dia waktunya didasarkan pada dunia nyata. Jadi kalau misalnya di jam 7 di dunia lu, di region lu, berarti jam 7 juga di dunianya Animal Crossing New Horizons gitu. Untuk bulan Ramadan, kadang-kadang kalau misalnya lu sahur jam 2 atau jam 3 pagi misalnya, itu di dunianya Animal Crossing New Horizons itu lagi malam hari dan banyak banget binatang eksotis yang bisa lu tangkap buat lu jual dengan harga yang cukup tinggi gitu. Jadi lu bisa manfaatin itu di bulan Ramadan. Dan notabene seperti yang gue bilang tadi, ini game tanpa kekerasan. Satu-satunya hal yang termurah yang bisa lu lakukan adalah lu bisa nebang pohon, itu aja. Atau lu bisa cangkul atau lu mancing, tapi lu gak akan bisa tiba-tiba bunuh penduduk kota yang lu undang ke dalam kota lu, atau lu tiba-tiba berusaha merencanakan semacam perampokan segala macam gitu. Itu gak akan terjadi di Animal Crossing. Ini game yang cute banget. Ini game yang akan menyita waktu lu, adiktif kalau misalnya lu pernah cobain. Dan ini game akan bikin lu mengatur waktu tidur lu dengan sangat-sangat baik, lebih baik daripada sekedar PR ataupun tugas skripsi gitu. Percaya atau enggak? Karena terkadang kalau misalnya untuk memaksimalkan keuntungan dari penjual objek-objek di Animal Crossing itu kadang-kadang bikin lu kayak harus menghitung dan merencanakan kira-kira lu bangun jam berapa, kira-kira lu mau tidur jam berapa, antar lu ada waktu atau enggak menangkap si ini, si itu dan sebagainya. Jadi ya nomor 1 kalau misalnya lu punya budget buat Nintendo Switch dan lu butuh game yang gak ada kekerasan, even buat anak kecil bisa main juga, ini ada solusi yang paling menarik buat gue. Jadi nomor 1 ada Animal Crossing New Horizons. Nah, tadi ada 7 buah game tanpa kekerasan yang tanpa kekerasan eksplisit ya maksudnya. Kalau misalnya lu mau hitung tangkep tangan ataupun memegang segala macam kekerasan ya harusnya sih enggak gitu. 7 game tanpa kekerasan yang kita rekomendasiin buat lu mainin di bulan Ramadan. Memang ada beberapa yang eksklusif platform tertentu kayak Splatoon dan Animal Crossing buat Nintendo Switch. Tapi overall kayak dari nomor 7 sampai nomor 3 misalnya itu bisa lu nikmatin di beberapa platform yang terpisah termasuk PC gitu. Nah, tujuannya tentu aja bikin lu having fun sama bulan Ramadan. Lu bisa jadi ini juga sebagai game ngabuburit tanpa meninggalkan rasa kekesalan, sembari menjaga kalau misalnya lu cukup sensitif dengan konten kekerasan selama bulan suci ini gitu. Jadi kira-kira demikian dari rekomendasi kita. Pedro Santoso, jaga play, see you in the next video.